Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimat, para ummahat wal akhwat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah masih memberikan kita kemudahan untuk kita bisa terus mengisi hari-hari kita dengan melakukan amal ketaatan kepadanya. Karena sejatinya amal ibadah yang kita lakukan itu termasuk salah satu cara untuk kita membekali diri kita dengan bekal yang terbaik, terutama untuk kita menempuh perjalanan yang panjang tatkala seorang meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh karenanya, isilah hari-hari kita dengan ketaatan, dengan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas husnul khotimah dan menjadikan kita termasuk ke dalam orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu masih kita membaca kitab Umdatul Mar'ah, 100 hadis yang berkaitan dengan wanita. Dan sekarang kita masuk ke dalam hadis yang ke-11, di mana judul dari hadis ini adalah la tusafihi ayya rajulin min ghairi mahramik. Janganlah engkau menyentuh orang yang bukan mahrammu. Jangan bersalaman kepada yang bukan mahrammu.
Ibu sudah tahu kan mahram itu siapa saja kan? Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Insyaallah ibu-ibu di sini pinter-pinter semua. Terutama mengambil hati suaminya pinter-pinter. Baik, kita baca hadisnya. Nanti kita akan sebutkan pelajaran apa saja yang diambil dari hadis yang mulia. An Umaymah binti Ruqayyah atau Ruqayqah, dari Umaymah bintu Ruqayqah. Ada yang pernah dengar nama Umaymah? Pernah? Ada nggak orang Malang namanya Umaymah? Kayaknya nggak ada ya. Kalaupun ada itu pasti bilang aneh namanya. Annaha qala, bahwasanya beliau berkata, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswatin minal ansari. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana pada waktu itu ada beberapa wanita Ansor. Ya. Jadi ketika Umaymah ini datang menemui Nabi, ternyata bersama Nabi itu ada beberapa orang dari wanita Ansor. Nubai'uhu fakulna, yang mana wanita-wanita Ansor ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan baiat, ya, melakukan baiat. Jadi baiat itu kalau zaman dulu dilakukan kepada Nabi. Kalau di zaman sekarang kita berbaiat kepada pemimpin kaum muslimin, ya, yang sah. Fakulna, maka kami pun mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, nubai'uka, wahai Rasulullah, kami akan membaiat dirimu dalam perkara-perkara. Yang pertama, ala alla nusyrika billahi syai'a, bahwasanya kami tidak akan berbuat syirik kepada Allah. Ini baiat yang pertama, tidak berbuat syirik, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, baik itu kesyirikan dalam bentuk qauliyah, ucapan, ataupun qalbiyah, berupa hati, ataupun amaliyah, yaitu perbuatan. Mana contoh ucapan syirik yang qauliyah, Ustaz? Seperti seorang yang mengucapkan, kalau bukan karena kamu mungkin aku tidak bisa mendapatkan kembali barang ini. Ini syirik kepada Allah. Sama seperti orang yang mengatakan seorang wanita atau laki-laki itu tidak bisa hidup tanpamu. Itu ucapan yang keliru. Sebelum dia menikah dengan laki-laki atau wanita tersebut, dia sudah hidup. Kok bisa setelah itu dia mengatakan dia tidak bisa hidup? Aneh kan? Iya, aku tidak bisa hidup tanpamu, kata laki-lakinya. Setelah itu ketemu sama akhwat yang lain, mati satu tumbuhlah 1000. Betul tidak? Iya. Kalau ibu-ibunya bilang apa? Aku harus jadi wanita yang tangguh. Iya. Kalau lebih seperti itu. Dia jangan mau diperdaya oleh syaitan. Kedengarannya indah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi ini ucapan yang keliru. Salah. Dan ini harus diperbaiki. Hati-hati. Manis memang kita mendengar ya, apalagi kalau suami bilang sama kita, oh berbunga-bunga istri kalau suaminya bilang itu. Ya, istri aku tidak bisa hidup tanpa lah yang istrinya itu. Kala-kala melayang pakai pesawat tuh. Itu ucapan. Sedangkan dari hati banyak. Mana contohnya kesyirikan dalam bentuk hati? Seperti hati ini masih meyakini ada yang bisa memberikan manfaat dan menjauhkan dari kemudaratan selain Allah. Atau hati ini bergantung kepada selain Allah. Biasanya hal ini terjadi ketika seseorang melamar pekerjaan.
mungkin karena temannya itu jadi HRD-nya atau apa, akhirnya dia punya, ya bisa dikatakan dia punya channel lah ya gitu. Akhirnya dia ngelamar, bilang sama temannya itu, yowis aku serahkan padamu. Nah, tidak ada masalah kita minta tolong orang dalam urusan yang dia mampu, tapi tetap hati ini bergantung kepada siapa? Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Karena tatkala Anda menggantungkan hati Anda kepada Allah, selain Allah, di saat itulah Allah akan menghinakan kita. Bagaimana bentuk penghinaan Allah kepada kita? Allah jadikan apa yang menjadi niat kita ataupun tujuan yang ingin kita dapatkan itu dijauhkan dari kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering saya sampaikan, ya, jangan seseorang itu merasa sombong dengan kekuatan ataupun kemampuan yang mereka miliki ataupun skill yang kita miliki. Semua itu tidak ada manfaatnya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berupa hati. Banyak ya hati itu. Ya, seperti takut kepada selain Allah. Takut dalam hal ini yaitu takut kalau sesuatu itu tidak dilakukan itu akan mendapatkan mudarat. Itu maksudnya. Tapi kalau takut sama istri ya apa-apa. Siapa yang nanti bilang kamu jangan, nanti ada yang bilang saya takut sama istri saya. Oh kamu syirik sama Allah, tidak boleh. Wajar, ya. Takut sama istrinya kalau tidak bawa pulang belanjaan nanti dimarah-marah, tidur di luar gitu kan. Repot kalau gitu. Sedangkan syirik dari sisi perbuatan banyak, seperti menyembelih untuk selain Allah, memberikan ya berupa sedekah atau sesajenan itu kepada selain Allah itu termasuk perbuatan. Ya. Nah, ini harus dijauhi. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, mungkin pernah dengar istilah tatoyur. Tatoyur itu kalau menganggap kesialan itu pada satu barang tertentu. Kalau mungkin di Indonesia ketemu orang buta sial gitu kan ya. Kasihan orang buta itu sudah buta gitu kan. Buta orang itu. Ya, kasihan. Nabrak kucing. Katanya sial, kalau pindah sial dikubur pakai pakaian yang pakai nabrak. Nah, kalau ibu-ibu pakai pakaian yang harga 3 juta masa lucu kayak gitu kan. Subhanallah. Baik. Kemudian perkara yang kedua yang akan kami baiat kata para sahabat, wala nasrik, kami tidak akan mencuri. Tidak mencuri. Wala nasni, kami tidak akan berzina. Karena kita tahu di zaman Quraisy pada waktu itu, di zaman musyrikin pada waktu itu, perzinahan itu merajalela. Terlepas adanya perbudakan, di sisi lain juga ada yang namanya perbuatan zina sampai sekarang. Kemudian perkara yang keempat, wala na'tiyaha bi buhtanin naftarihi baina aidina wa arjulina. Dan kami tidak akan melakukan kedustaan yang diadakan di antara kedua tangan dan kaki kami. Ya. Dilarang untuk berdusta, berbohong. Ya. Masuk ke dalam bab ini juga memberikan kesaksian-kesaksian palsu, menyampaikan berita hoax. Hoax atau hoax sih? Hoax. Kalau hoax, kompor hoax gitu ya. Siapa yang masih pakai kompor hoax itu? Masih kan? Kompor legendaris itu, Bu. Lalu yang berikutnya, wala na'sika fi ma'rufin, dan kami tidak akan memaksiatimu atau melanggar perintah-perintahmu selama engkau memerintahkan kami kepada yang ma'ruf, yang baik. Tapi tentu Nabi SAW tidak mungkin memerintahkan umatnya melakukan keburukan. Nah, ini poin yang dijadikan sebagai perkara yang para sahabiat itu wanita-wanita Ansor pada waktu itu berbaiat kepada Nabi SAW.
wasallam. Qala, maka Rasulullah SAW pun bersabda, fima stata'tunna wa ataqtunna. Ya. Lalu beliau mengatakan, dan lakukanlah dalam perkara-perkara yang kalian itu mampu untuk mengerjakannya. Artinya tidak hanya poin ini, tapi perkara-perkara yang kalian mampu untuk mengerjakannya, maka kerjakan. Maka ada sebuah kaidah dalam agama kita, kalau ketaatan itu dikerjakan semampu kita. Tapi namanya maksiat itu tidak ada istilahnya meninggalkan semampunya itu. Harus ditinggalkan secara totalitas. Baik. Qalat, maka Umaymah berkata, Allah wa rasuluhu arhamu bina. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih sayang kepada kami. Halumma nubayyika ya Rasulullah. Maka marilah kami berbaiat kepada engkau wahai Rasulullah SAW. Jadi mereka menyodorkan tangannya para wanita tersebut kepada Nabi. Jadi disodorkan tangannya. Berbaiat itu kan harus salaman. Nah, disodorkan tangannya para wanita ini, terutama si Umaymah bin Ruqaiqah ini, dia sodorkan tangannya. Seraya Nabi SAW langsung menjawab, Innila usofihun nisa, sesungguhnya aku tidak bersalaman kepada para wanita. Innama qawli limi'ati imra'atin ka qawli limra'atin wahidatin. Sesungguhnya aku membaiat wanita itu cukup dengan ucapan. Dan ucapanku itu sudah cukup untuk kepada 100 orang. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Baik. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, tahdhirul mar'ati minal wuqu'i fi kaba'irid dzunub. Peringatan bagi para wanita agar berhati-hati dari dosa besar. Dosa besar. Karena di antara perkara disebutkan di atas dari poin-poin yang dibaiat oleh para sahabiat kepada Nabi SAW, itu sebagian besar atau hampir sebagian besar itu disebutkan tentang dosa besar. Mana itu? Mencuri, berzina, ya, meninggalkan kedustaan, kemudian tidak bermaksiat kepada Nabi SAW. Ini dosa besar. Makanya sebisa mungkin seorang itu menjaga dirinya dari dosa-dosa besar. Kalau mungkin kita belum mengenal dosa besar, sekarang sudah ada bukunya. Kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dan sudah ada terjemahannya, dibaca. Ya, apa saja dosa-dosa besar yang harus kita tinggalkan, karena berat dosa besar ini jemaah. Seorang ketika dia terjatuh ke dalam dosa besar, tidak cukup dia hanya menghapusnya dengan amalan-amalan yang dia lakukan, tapi harus dia bertobat dengan taubatan nasuha, dan dia harus meninggalkan. Makanya kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan persyaratan. Orang kalau ingin tobat, ya, dengan tobatan yang nasuha, ada beberapa persyaratan yang harus dia penuhi. Yang pertama, ya, dia harus menyesali perbuatan tersebut. Dia sesali dengan sebesar-besar. Yang kedua, dia harus meninggalkan perbuatan itu, tidak boleh kembali lagi. Ya. Dia menyesali, dia harus meninggalkan, ya, perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga, dia harus mengakui akan dosa-dosanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia bertobat kepada Allah. Makanya kan di dalam sesi kita meminta ampunan kepada Allah, terutama di saat-saat kita bersendirian dengan Allah. Ya, jadi ibu-ibu tuh harus punya waktu untuk bersendirian dengan Allah, berkholwat, berduaan dengan Allah. Jangan hanya dengan suami, berduaan. Dengan Allah pun harus ada. Apa sih manfaatnya Ustadz ketika kita harus belajar berdua-duaan dengan Allah? Ini sebagai bentuk training kita ketika kita nanti sudah masuk ke alam kubur. Alam kubur itu ada yang temani enggak?
Suami yang mengatakan saya tidak bisa hidup tanpamu ketika ibu mati. Apakah dia akan memilih untuk mati juga? Enggak lah. Saya izin minum dulu ya. Ibu-ibu kalau pengen minum nggak apa-apa, santai aja. Kajian kita santai, jangan terlalu serius. Nangis ibu. Jadi tidak ada ceritanya. Dia suaminya ngantar istrinya, dia malah nangis sehari, 2 hari, ya 3 hari. Setelah itu dia sudah mulai berpikir, ini kasihan anak-anaknya, harus ada yang merawat. Betul tidak? Iya. Benar kan? Makanya perlu yang namanya berkhulwat, berdua-duaan dengan Allah. Ketika kita tatkala harus meninggalkan dunia ini, berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, kita sudah terbiasa berkesendirian ya, di alam kubur ya. Nah, ini penting ya. Jadi apa tadi? Meninggalkan apa tadi yang pertama? Apa? Ya, menyesali. Yang kedua? Yang ketiga? Ya, yang keempat, berazam, bertekad kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang kelima, ini penting. Ini 4 kata Imam An-Nawawi itu kalau kaitannya dengan Allah. Kalau kaitannya dengan manusia yang kelima, kembalikan hak manusia itu. Makanya di antara salah satu cara untuk bertobat dari dosa ghibah, pergi ke rumah orang yang pernah kita ghibahi, minta dihalalkan. Assalamualaikum Mufti. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Tafadhali ya. Silakan duduk. Ada apa Ukti kesini? Iya, saya mau minta Ukti menghalalkan, saya pernah gibah Ukti. Selama ini kamu gibah saya. Lo gue sudah. Hati-hati ibu. Ya. Makanya kalau misalkan pernah gibah orang, hari ini gibah, besoknya bilang, apa deh Ukti kemarin saya gibah kamu ya. Langsung aja, jangan tunggu sebulan 2 bulan kemudian. Tunggu lebaran Ustaz. Momen lebaran digunakan untuk minta maaf ya. Jadi jauhkan diri dari perbuatan dosa besar, terutama juga dosa kecil. Karena ketika seorang bermudah-mudahan di dalam melakukan dosa kecil, itu akan menjadikan dia lebih gampang melakukan dosa besar. Kata seorang penyair, la tahqiratan fa innal jibala minal hasab. Jangan meremehkan dosa kecil. Karena gunung yang besar itu berawal dari tumpukan kerikil-kerikil yang kecil. Jangan. Meskipun itu dosa kecil, seusaha mungkin untuk kita menjauhkan diri. Kalaupun harus jatuh, maka segera bangkit bertobat kepada Allah Ta'ala. Jangan dibiarkan begitu saja. Ini kan cuma dosa kecil, Ustaz. Enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Jangan meremehkan. Karena syaitan sangat pintar di dalam menggoda manusia untuk terus terjatuh ke dalam kebinasaan. Ingat, tolong dicatat. Saya mungkin pernah sampaikan di sini. Iblis dan para tentaranya itu tidak berpengalaman, mereka menggoda manusia itu bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bukan. Tapi sejak Nabi Adam sampai hari ini. Nah, umur-ibu berapa? Umur-ibu berapa? Belum lagi ilmunya masih kurang. Ya yang paling kalau ilmu kita yang baru level 1 ya setan yang datang goda itu cuma kelas SD doang. Ini yang datang kelas perguruan tinggi KO gitu Bu. Jadi ada tingkatannya. Nih ustadz digoda sama jin ustadz. Gitu dia. Kalau ustadz goda jamaah, wah kacau nanti. Ya. Baik. Mana di antara dosa besar? Minas syirki. Syirik itu sebenarnya kata para ulama itu dikeluarkan dari dosa besar. Kenapa? Karena hukum syirik dengan dosa besar itu beda.
Pelakunya beda. Ini saya kasih gambaran. Ada dua orang, satunya meninggal dalam kesyirikan, satunya meninggal dalam dosa besar. Sama-sama belum tobat. Yang satunya yang meninggal dalam kesyirikan, ini jangan harap dia masuk surga. Tapi yang satunya masih ada kemungkinan. Nah, ini bedanya. Sehingga para ulama mereka mengeluarkan syirik itu dari dosa-dosa. Tapi kenapa dicantumkan di dalam kitab dosa besar? Untuk menjelaskan bahwasanya di atas dosa besar itu ada dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik. Paham ya sekarang ya? Ya. Makanya wasiat Luqman yang pertama kepada anaknya apa? Ya, wala tusyrik billah, innasyirka ladzulmun adzim. Ya. Makanya kedzaliman dibagi tiga. Yang pertama kedzaliman kepada Allah berupa syirik. Yang kedua kedzaliman kepada diri sendiri. Yang ketiga kedzaliman kepada manusia. Ya. Baik. Ya, mencuri, ya tidak boleh mencuri. Haram hukumnya. Makanya pencuri yang kalau sampai nisab itu dipotong tangan kirinya. Mencuri lagi, potong kaki kanannya. Mencuri lagi, tangan kanan, kaki kirinya, kaki kiri, tangan kanan. Nanti disilang, pokoknya disilang. Ya. Makanya Islam itu diantara tujuan syariat Islam itu kan ada 5. Maqasid syariah itu ada 5. Saya bisa sebutkan. Hadiah, saya kasih hadiah, tapi hadiahnya dari panitia. Ada 5. Pernah belajar nggak? Maqasid tujuan syariat Islam diturunkan itu ada 5. Ada yang pernah belajar? Bu Ibu, kalau Ibu tidak jawab materi kita tidak lanjut. Saya tunggu sampai dijawab. Loh iya, ini masih banyak loh kuenya tuh masih banyak tuh. Nah, masih banyak. Nah, Ibu tidak jawab, saya kita lanjut. Hah? Menjaga apa? Menjaga agama. Salah. Ayo. Yang pertama. Hah? Menjaga apa? Menjaga apa? Saya kasih waktu 30 detik untuk browsing enggak apa-apa. Browsing, Bu. Ya. 30 detik. Ayo. Tujuan syariat. 5 tujuan syariat. Ayo para mahasiswi sekalian. Kita sedang kuliah umum. Menjaga akal. Yang pertama menjaga akal. Islam diturunkan oleh Allah Ta'ala yang pertama menjaga akal. Makanya Allah mengharamkan yang namanya minuman keras dan perkara yang bisa merusak akal. Tadi siapa yang jawab ada hadiah? Oh ya. Iya, ada hadiah. Ustadznya nggak dikasih, Bu. Itulah susahnya kita jadi ustadz itu ya. Jamaah yang jawab, jamaah dapat hadiah. Makanya Allah mengharamkan yang namanya apa? Khamr, minuman keras, mengharamkan narkoba. Ini dia segala hal yang dapat merusak akal. Ya. Innal khamr wal maisir, ya, wal azlam rijzun min amalish. Allah haramkan. Meskipun itu sedikit. Karena kan ada orang-orang tuh suka bilang gini, terutama orang-orang liberal. Ibu harus hati-hati ya. Kan katanya itu kalau dia sampai merusak akal. Loh, kalau minum sedikit tidak merusak akal, tetap sama saja, tidak boleh. Karena itu merupakan najis. Tidak boleh. Ya. Kadang-kadang ada orang yang cerdas tapi kelewatan cerdas. Makanya. Yang kedua, menjaga apa? Memelihara jiwa.
Makanya Allah mengharamkan yang namanya pembunuhan. Tidak boleh sembarangan jiwa itu dibunuh, apalagi hanya gara-gara sepele. Ya. Soalnya membunuh gara-gara apa? Memperebutkan satu wanita. Jangan. Banyak juga yang saling bunuh, rela membunuh keluarganya demi harta gono gini. Harta warisan. Allah mengharamkan yang namanya pembunuhan. Makanya kenapa orang yang membunuh itu harus kisos, dibunuh, karena berharga jiwa manusia itu. Kalau di zaman dahulu, di zaman sebelum Islam datang, itu membunuh itu gampang, sangat mudah. Kalau sekarang tidak, ya. Makanya kenapa Islam itu berlepas diri dari orang-orang teroris, karena dia dengan gampangnya membunuh kaum muslimin. Nah, makanya kita katakan, ya, Islam itu berlepas diri dari yang namanya aksi terorisme. Ya, yang dalam hal ini biasanya dilakukan oleh mereka-mereka orang yang terpengaruh dalam pemikiran-pemikiran Khawarij. Hati-hati ya. Biasanya ciri-ciri mereka, Bu, satu, ketika mereka itu mati dalam dosa besar, kafir. Atau ketika mereka melakukan dosa besar, mereka itu dihukumi kafir, langsung dibunuh. Hati-hati. Kalau ada pengajian seperti itu, Ibu jauh. Bisa dipahami, Bu, ya? Yang ketiga, menjaga apa? Keturunan. Menjaga keturunan. Makanya Allah mengharamkan zina. Karena zina itu merusak nasab. Merusak nasab. Ya. Ada seorang wanita berzina dengan seorang laki-laki, hamil. Pendapat yang kuat, wanita ini tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Kalaupun dia dinikahi dalam kondisi hamil, pernikahannya tidak sah. Terus gimana kalau maksa menikah? Ya tidak sah. Terus gimana? Yang lebih parah kalau dia hamil, melahirkan. Meskipun yang menikahi adalah yang menghamili, tetap anaknya tidak boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya itu, tapi dinasabkan kepada ibunya. Berarti fulan bin. Kalau anak, kalau perempuan bin dong. Jadi kalau laki-laki, kalau perempuan baru bintu ya. Jadi fulan bin, ya, bin fulana, ya, fulana bintu fulana. Tidak boleh fulan bin fulan, tidak boleh. Dan yang lebih buruknya tidak dapat harta waris. Dan menikah harus dengan wali hakim. Hanya Allah mengharamkan zina. Kemudian berikutnya, menjaga apa? Harta. Makanya tidak boleh apa? Mencuri. Itu yang keberapa itu? Yang kelima apa? Menjaga apa? Iya tak? Yang benar. Menjaga apa? Hifdzul ird, menjaga kehormatan. Allah mengharamkan ghibah. Karena engkau menggibah, engkau merusak kehormatan saudara. Anda boleh ghibah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala tabaghadu, dan janganlah saling kalian menggibah. Baik. Jadi jauhkan diri kita dari yang namanya terjatuh ke dalam dosa besar. Itu pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini. Yahrumu 'alal mar'ati an tunsaba ila zawjiha waladan laisa min sulbihi. Tidak boleh seorang wanita menasabkan anak kepada selain daripada suaminya. Tidak boleh. Jadi anak itu, Bu, contoh anak angkat, itu tidak boleh dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Harus dinisbatkan kepada siapa? Kepada bapak kandungnya. Dan ini yang terjadi di zaman Nabi SAW ketika Nabi SAW menisbatkan Zaid, ya, Zaid kepada beliau, ya, Zaid bin Harith, di mana Nabi mengatakan Zaid bin Muhammad, maka langsung Allah Subhanahu wa taala
menegur Nabi SAW terkait masalah itu. Ya, Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang keempat, wa ma ja'ala atiyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Jadi tidak boleh kalau ibu ngangkat anak dari saudara ibu, maka tetap anak itu kepada bapaknya, tidak boleh kepada kita. Ya. Ini yang sering terjadi, keliru. Ya, sering keliru. Dan ini adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama kita. Kalau dia perempuan, maka tidak boleh dinikahkan oleh ayah angkatnya. Tapi dia harus dinikahkan oleh ayah kandungnya kalau masih hidup. Tapi kalau misalkan ayah kandungnya sudah mati, meninggal, kemudian ternyata yang mengangkat itu adalah saudara dari bapaknya, maka boleh dia menjadi walinya. Ya. Boleh dia menjadi walinya kalau memang dia tidak memiliki saudara laki-laki yang paling dekat. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya yang ketiga yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, anna ta'ata innama takunu fil ma'ruf, bahwasanya ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf, tidak boleh dalam perkara yang mungkar. Ibu diperintahkan oleh suami ibu, ya, Dek, tolong pergi ambil mangga itu, padahal mangga tetangga, tidak boleh lah. Ustaz, terpaksa saya ambil. Kenapa? Saya cinta sama suami saya. Ya, tidak boleh. Selama perkara-perkara yang diperintahkan oleh manusia, baik itu suami, orang tua, ataupun yang lainnya itu baik, dilakukan, insya Allah mendapatkan pahala. Makanya sering ada pertanyaan kepada saya, Ustaz, gimana kalau ibu bapak saya minta saya untuk begini-begini, terutama dalam masalah pernikahan gitu. Ya, kayak kemarin itu saya di WA, Ustaz, ini orang tua saya ingin ngadakan acara mitoni, ya, acara mitoni. Itu apakah kalau saya melanggar keinginan orang tua termasuk durhaka? Saya katakan itu bukan bab durhaka, tapi itu bab menasihati orang tua dari perkara-perkara yang tidak disyariatkan di dalam agama. Nah, kita sebagai orang tua juga ketika memerintahkan anak kita, perintahkan kepada hal-hal yang baik. Begitu pula seorang suami memerintahkan istrinya, perintahkan kepada perkara-perkara yang baik. Dan seorang istri ketika mentaati suami dalam perkara yang baik, dalam perkara yang ma'ruf, Anda masuk ke dalam hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW pernah bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa hafizat farjaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babi syi'tilaha. Ketika seorang wanita sholat 5 waktunya dijaga, dia menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, berpuasa di bulan Ramadan, taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf, katakan kepada wanita yang punya 4 hal ini, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga yang engkau inginkan. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak tidak ada. Ibu-ibu itu. Jadi kalau suaminya nyuruh perkara yang baik, kerjakan. Bangunin untuk sholat, kerjakan langsung. Suaminya minta tolong misalkan untuk memasak apa segala macam, jangan berkeluh kesah. Kalau memang itu perkara yang baik. Karena ingat, surga ibu itu berada pada suami. Karena tatkala seorang itu sudah menikah, ketaatan yang tadinya kepada orang tua menjadi di bawah dari ketaatan kita kepada suami. Ya. Dan ini yang sering salah dipahami oleh sebagian besar para muslim. Namun juga sering kita sampaikan kepada para laki-laki, meskipun istri itu harus taat kepada suami, tidak boleh seorang suami itu semena-mena kepada istrinya, itu tidak boleh. Ya. Namun dalam bab ini yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu,
selama suami ibu memerintahkan ibu-ibu melakukan perkara yang baik, melakukan ketaatan kepada Allah, ahlan wa sahlan kerja. Ya. Itu sebagai cara untuk bisa mendapatkan pintu surga yang ibu ingin. Karena tidak mudah melakukan ini. Tapi butuh yang namanya kerja keras, butuh yang namanya usaha. Ibu sekarang sudah punya ilmunya. Tinggal yang ditunggu oleh Allah Ta'ala itu prakteknya. Karena ilmu tanpa praktek itu tidak ada manfaatnya. Seorang yang berilmu tapi dia diamalkan itu ibaratkan orang-orang Yahudi. Makanya sering kita sampaikan, kalau di Surabaya itu tasyabbuh yang paling berat itu bukan seorang bertasyabbuh dalam bentuk berpakaian, berpenampilan, bukan. Tapi tasyabbuh yang paling berat itu adalah ketika kita meniru orang-orang Yahudi ataupun Nasrani beramal tanpa ilmu ataupun berilmu tapi tidak diamalkan. Karena umat Islam itu adalah umat yang menggabungkan kedua hal. Di satu sisi dia berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu. Ya. Jadi tidak boleh taat kepada makhluk kecuali dalam hal yang baik-baik saja. Termasuk dalam hal ini masuk ke dalamnya pemerintah, ya, pada pemimpin. Ya, kalau pemimpin menyuruh kita melakukan kebaikan, kerjakan. Kalau pemimpin memerintahkan kita untuk melakukan keburukan, tidak ada ketaatan kepada pemimpin tersebut. Ya. Kemudian berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, hurmatu musafahatil mar'ati lirrajuli min ghairil maharim aw massi jasadihi. Haramnya bagi seorang wanita untuk bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram atau sekedar menyentuh anggota badan yang lain. Kalau dengan sengaja, kalau tanpa sengaja tidak ada hukum. Misalkan ini lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba kesentuh gitu kan, gesek gitu kan. Ya, itu tidak ada masalah kalau itu. Tapi kalau sengaja dipegang itu dosa. Ya, itu dosa. Ya. Tapi kalau dia adalah mahram kita, kan ada masalah. Ya. Kalau mahram kita tidak ada masalah. Bersalaman. Misalkan keponakan kita laki-laki, tidak ada masalah untuk dia bersalaman dengan kita. Ya. Tapi kalau non mahram, ya, maka tidak diperbolehkan. Ingat, mahram ya, bukan muhrim ya. Yang muhrim itu orang yang ihram. Ya. Nanti kalau ada yang bilang sama ibu, kau bukan muhrim saya. Emang saya bukan muhrim kok, saya lagi ihram. Ya, jadi tidak diperbolehkan. Karena Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan Baihaqi, Nabi pernah mengatakan seorang itu lebih baik ditusuk kepalanya dengan besi panas ataupun ya dengan jarum yang panas daripada dia harus menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Tapi ya kita lihat di negara kita ini, ya, banyak para pemuda dan pemudi yang mereka itu bergandengan tangan. Ya, saya kadang-kadang kalau keluar rumah ya itu risih sebenarnya. Ya, bukan risih karena tidak punya pasangan, risih aja kelihatannya gitu. Ya, nggak enak. Tapi ya mau nggak mau kita harus keluar rumah. Ya. Kadang-kadang di lampu merah, apalagi kalau sudah malam Ahad itu, subhanallah, banyak setan yang bergentayangan. Kemudian berikutnya, yang keberapa? Yang kelima, di antara pelajaran yang bisa diambil dari sini, ahkamus syar'i tutalibu bihal mar'ah fi hududil istita'atiha aw taqatiha wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya hukum-hukum syariat yang diwajibkan kepada para wanita, hendaklah dia melakukan sesuai dengan kemampuannya berdasarkan batasan-batasan syar'i. Dan ini sebenarnya berlaku kepada semua hal, kepada semua kita ya, baik kepada kaum muslimin juga. Ya, makanya Allah Ta'ala menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
melakukan ketaatan itu sesuai dengan kemampuan. Artinya Allah itu ya tidak menginginkan kepada kita adanya kesukaran di dalam kita beribadah. Andaikan Allah menghendaki kesukaran dalam beribadah kepada kita atau dalam melakukan ketaatan kepada kita, niscaya Allah tidak akan memberikan kita keringanan ketika melakukan ibadah. Dan ingat, rukhsah keringanan yang Allah berikan kepada kita itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dan ketika kita mendapatkan rukhsah itu diambil. Saya ingin kasih contoh ya, gambaran dalam masalah ini. Ibu lagi safar. Ada sebuah keringanan yang harus kita lakukan. Yang boleh kita lakukan, bolehnya menjama dan mengqashar salat seperti itu. Yang sering bertanya kepada saya tuh begini, Ustaz, gimana kalau saya nginap di satu hotel, hotelnya itu dekat masjid? Mana yang lebih utama? Saya mengqashar dan menjama salat atau melakukan salat secara sempurna seperti orang mukim di masjid? Jawabannya qashar lebih utama. Qashar lebih utama karena ibu dalam statusnya apa? Safar. Dan di sini pahala qashar lebih utama daripada pahala ibu sholat di masjid. Meskipun itu lengkap. Ya. Ini harus dipahami. Ya, kadang-kadang orang itu kan dekat masjid, Ustaz. Bukan masalah dekat masjidnya, ini masalah kita menjalankan perintah Allah. Ya, ibu sekarang liburan nih. Saya mau liburan kemana? Ke Bandung misalkan, ke Lembang misalkan. Pergi. Ternyata nginap di satu hotel atau villa yang dekat dengan masjid. Ya mungkin radiusnya sekitar 100 meter. Jalan kaki kan bisa. 100 meter. Ya. Atau mungkin jaraknya kalau ini masjid, itu mungkin hotelnya di pom bensin itu. Dekat Ustaz. Kira-kira pilih mana? Kosong. Tidak apa-apa sholat di masjid untuk mengambil awal waktunya. Setelah itu lakukan kosong. Dan kata para ulama, ini salah satu dalil yang menunjukkan tidak selamanya amalan yang banyak dikerjakan itu pahalanya lebih besar. Contoh masalah. Ya. Kira-kira Ustadz berlaku nggak bagi orang yang berpuasa ketika safar? Hukumnya tidak dihapus. Ibu sekarang pergi ke Jakarta naik pesawat, paling cuma sejam. Kira-kira berlaku nggak itu Ustadz? Hukum puasa itu boleh kita membatalkan puasa? Kita katakan terserah yang melakukan safar. Kalau memang dia itu pingin ya berpuasa dan tidak mau mengqadha di lain waktu, maka silakan dia berpuasa karena memang alat transportasi sekarang itu sangat mudah. Tapi kalau dia ingin mengambil hukum itu, tidak ada masalah, tidak ada yang larang. Membatalkan tidak ada masalah. Mungkin dia tergoda dengan apa? Makanan di atas pesawat mungkin. Padahal sama aja, nasi kuning beli di bawah 25.000 naik ke atas 50. Hanya beda sensasi makannya, makan di atas pesawat. Hukum itu sudah dihapus. Sekarang naik kereta, enak naik kereta, pergi malam bisa. Atau pergi pagi itu sudah naik kereta eksekutif kan cepat sampai sana. Itu tidak dihapus hukumnya. Kembali kepada Anda yang melakukan. Kalau memang tidak mau meninggalkan puasa karena tidak mau mengqadha nanti, silakan. Ya. Tapi kalau mau meninggalkan, itu juga tidak ada masalah. Karena Allah memberikan keringanan kepada. Bisa dipahami ya, Ibu ya? Ini yang terkadang masih kadang-kadang di antara kita itu mungkin karena ya pas ngaji itu tidur mungkin ya mungkin dia melek tapi lagi mikirin dagangannya gitu. Ya. Kita nggak tahu ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Makanya Allah tidak menghendaki kesukaran di dalam kita beribadah. Dalam segala hal kita dimudahkan sama Allah Ta'ala. Bahkan dalam sholat, ibu tidak bisa berdiri, silakan duduk. Saking Allah sayangnya kepada kita, sholat sunnah, meskipun ibu mampu berdiri, silakan ibu duduk, tidak ada masalah. Dari awal ibu duduk, silakan masalah.
yang perlu dipahami. Baik. Kemudian yang keenam, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hududul istita'ati wa taqa laysat mabniyatan 'alal hawa atau laysat mabniyatun 'alal hawa. Batasan mampu dan kemampuan di dalam melakukan ibadah itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan syariat. Berdasarkan syariat, bukan karena hawa nafsu kita. Karena ada orang yang memang dia lebih mengedepankan hawa nafsu daripada mengedepankan syariatnya. Ini tidak boleh. Hati jiwa ini harus dijaga, karena memang jiwa ini secara umum innan nafsala ammaratun bisu. Jiwa itu selalu mengarahkan kita untuk melakukan keburukan. Harus dijaga jiwa ini, diarahkan. Jangan jiwa yang menguasai kita, tapi kita yang harus menguasai jiwa. Terus gimana caranya Ustaz supaya kita bisa menguasai jiwa? Itulah pentingnya thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena tatkala kita tidak memiliki ilmu, jiwa itu akan sangat mudah untuk menguasai kita. Karena itu sering digunakan sebagai media di dalam menjerumuskan kita oleh syaitan kepada keburukan. Diserang kita lewat jiwanya. Karena kita tidak punya ilmu. Kalau kita sudah punya ilmu, kita punya benteng ya yang bisa membentengi kita, maka faktor-faktor yang ada dari luar itu bisa kita hadang untuk masuk ke dalam jiwa kita dan memberikan waswas kepada jiwa kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam surat An-Nas ketika menyebutkan tentang minal waswas, ya kan, waswas minal jinnati wan nas. Ya. Itu faktor eksternal dari luar datang kepada kita, dibisikin, membangkitkan jiwa kita, dan itulah yang mengarahkan kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya. Dan itulah yang sering disebut dengan apa? Mengikuti hawa nafsu. Jadi batasannya itu adalah batasan syariat, bukan batasan apa? Hawa nafsu, ya. Apalagi kalau batasannya sungkanisme, nggak boleh. Kenapa kamu salaman sama dia? Sungkan ini membunuhku. Nggak boleh sungkan itu. Sungkan itu dalam perkara-perkara yang lain yang disyariatkan, nggak apa-apa. Dikasih hadiah sungkan waksa, nggak apa-apa, terima hadiah. Ya. Tapi jangan nanti punya prinsip ya, Ustaz, saya tuh tidak terima sedekah, terima hadiah saja gitu. Jadi tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Karena beragama ini tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Karena yang merusak agama-agama atau orang-orang terdahulu karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Apa yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya? Apa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan dalam banjir yang sangat besar? Apa yang menyebabkan kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, kaum Samud, kaum Ad, semuanya Allah binasakan? Salah satu sebabnya karena mereka mengikuti hawa nafsunya, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan jiwanya. Ya, yang penting mancepnya nang kene wis lah, selesai sudah. Enggak perlu agama, enggak perlu jadi imam syariat lah aja. Ya. Kalau agama itu berdasarkan perasaan manusia itu berbeda-beda. Ya. Ada orang yang nggak cocok sholat subuhnya 2 rakaat, kurang mantep, kurang mancep gitu kan. Sholatnya 8 rakaat gitu kan. Betul tidak? Iya. Ada orang sholat sholat misalkan ya sholat zuhurnya kayaknya kurang mantep kalau 4 ini, ya, tambah 1, 5, yang ganjil gitu kan. Makanya Islam itu, agama itu tidak boleh dibangun di atas perasaan, karena perasaan manusia itu berbeda-beda. Ya. Buktinya dalam masalah zakat. Kadang-kadang kita kan suka berpikir, Ustaz, kenapa sih harus mengeluarkan zakat cuma 3 kilo? Padahal saya mampu loh ngeluarin 100 kilo, itu mampu saya. Masalahnya bukan masalah mampu atau tidak, bukan masalah sesuai perasaan. Ini mengikuti wahyu maksudnya. Ini masalahnya.
Andai kan kalau kita mengikuti perasaan, saya pingin setiap hari itu Ramadan sudah. Ya. Enak, kenapa? Ada tajilnya, ada. Iya kan? Jadi ibu-ibu tidak usah mikirin makan siang. Jadi suaminya kalau pulang puasa. Jadi bisa tidur nongol sampai sore. Habis asar siap-siap jalan-jalan pergi ngabuburit katanya. Apa sih ngabuburit itu, Bang? Ya. Ngabuburit. Itu bahasa mana ya ngabuburit? Oh, bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawanya apa? Ya boleh lah. Di sini banyak ya di Malang ya. Banyak kan? Orang tempat-tempat yang ngabuburit sini banyak ya. Saya sampai sekarang tuh bertanya ibu, apa sih artinya Malang itu? Malang itu artinya apa? Malang itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kan kasihan kan. Malang melintang. Oh, penghalang. Apa yang dihalang itu? Oh gitu. Ya. Berarti kalau misalkan ada laki-laki yang ingin melamar seorang wanita terus dihalang sama mertua, sama abinya, berarti malang itu berarti ya. Abinya malang gitu. Saya jadi ketawa dulu. Bahaya ini. Baik. Ya. Malang. Baik, kita kembali ke sini. Jadi ada batasannya syar'i. Jadi bukan batasan sesuai hawa nafsu. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah memberikan sebuah nasihat kepada kita. Kalau agama itu dengan perasaan, maka niscaya yang paling utama dibahas itu bagian bawah sepatu, bukan bagian atas. Ibu kalau berwudu pas waktu pakai khuf kan bagian atasnya kan. Yang keberapa? Yang ketujuh. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah azimu rahmatillahi bin nisa, luasnya atau agungnya rahmat Allah kepada para wanita. Luas. Makanya Islam itu sangat tidak menjunjung, sangat tidak merestui yang ada istilahnya emansipasi wanita. Karena itu dapat merusak apa? Merusak keagungan wanita. Wanita itu kan ya makhluk Allah yang luar biasa lembut. Ya sekarang disuruh bawa truk, disuruh bawa bus itu gimana ya ceritanya? Aneh itu kan. Apalagi yang kerja di tambang bawa yang besar itu, truk besar itu kan, Caterpillar itu loh, yang besar itu kan, yang kalau bannya itu satu setinggi ini, disuruh bawa itu coba. Padahal kalau ibu tahu, wanita dalam Islam itu lebih mulia daripada Ratu Elizabeth. Ibu pernah lihat Ratu Elizabeth? Pernah lihat? Pernah ketemu? Tapi toko Elizabeth tahu? Tahu. Iya. Ada di sini kan? Ibu pernah lihat Ratu Elizabeth? Tidak semua orang boleh memegang dia. Tidak semua orang boleh bertemu dengan dia. Betul tidak? Itu orang kafir. Wanita muslimah lebih daripada itu diperlakukan oleh Allah Ta'ala.
wanita muslimah kok merasa ini agama menekan. Bukan menekan. Inilah cara Islam itu untuk menjaga wanita muslimah. Dan ini yang terkadang tidak dipahami oleh sebagian besar wanita. Kenapa? Karena nggak punya ilmu, nggak ngerti, nggak paham. Andai kan mereka paham, mereka akan sadar, oh iya, wanita itu seperti ini segala macam. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang wanita apa? Khuliqat min dila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Apakah ini menunjukkan tentang kebengkokan wanita? Tidak, menunjukkan tentang bagaimana lembutnya seorang wanita. Makanya kalau ada wanita yang pegangnya itu ya aneh, wanita kayak gitu tuh. Ya. Dan yang lebih parah, banyak di antara para suami ya yang tidak memiliki kecemburuan kepada istrinya, dipamerkan di hadapan halayak. Nah, benar seperti ini. Yang tugasnya harusnya mengayomi, menjaga, memelihara istrinya, ini malah tidak. Nah, ibu-ibu harus paham masalahnya. Allah memuliakan ibu-ibu sekalian, memuliakan para wanita. Makanya Allah itu tidak memberikan sembarangan orang untuk menyentuh para wanita itu. Saking mulianya para wanita tersebut. Saking mulia. Makanya adanya emansipasi wanita itu untuk merusak tatanan agama Islam. Merusak kehormatan para wanita. Di mata mereka itu bagian daripada hak asasi manusia. Iya benar, hak asasi silakan. Tapi tatkala hak asasi itu bertentangan dengan syariat yang lebih utama untuk kita dahulukan. Ya. Nah, inilah Islam. Allah Ta'ala sangat memuliakan wanita. Dan kalau kita berbicara tentang bagaimana rahmat Allah kepada para wanita, itu banyak ya ibu-ibu sekalian ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada wanita berupa apa? Misalkan kalau dia haid tidak usah puasa, itu bonus, tidak usah sholat, jadi bisa makan es cendol siang-siang, giliran kita panas-panas gitu. Bayangkan Islam, subhanallah, Islam itu sangat memuliakan wanita itu. Terutama kalau dia itu sudah menikah, dia sudah menjadi seorang ibu. Ya. Jika Nabi SAW ditanya, siapa yang paling utama untuk aku berbakti? Yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu. Makanya disebutkan oleh para ulama. Kenapa seorang ibu itu sangat dihormati di dalam agama, terutama oleh seorang anak? Pentingnya seorang anak kenapa harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu? Ya, karena sebesar apapun harta duniawi diberikan kepada ibunya, andaikan anak itu memberikan 1 triliun kepada ibunya atau 100 triliun, apapun atau selisih dunia ini diberikan kepada ibu, itu tidak bisa mengganti satu desahan nafas yang ibunya keluarkan ketika dia melahirkan. Bisa, tidak akan bisa. Anda mau membayar, sering kan bilang nih, anak ibu bilang sama ibu, nih bu, saya bayar 9 bulan di dalam rahim ibu. Udah bisa. Itu tidak bisa dinilai dengan uang. Itu tidak ada harganya. Saking tingginya value-nya itu tidak bisa dihargai dengan uang. Makanya kenapa tidak ada istilahnya mantan ibu, mantan anak. Tidak ada. Karena kewajiban berbakti kepada orang tua, terutama ibu, itu seumur hidup. Tapi coba lihat dalam agama yang lain, tidak diajarkan masalah ini kepada anak. Bahkan banyak seorang anak memenjarakan ibunya, menelantarkan ibunya. Kita jangankan nelantar, ngomong disuruh, "Dok, tolong pergi beli ke toko bentar." Ngomong, aduh itu enggak boleh.
Apalagi bilang lagi sibuk, sesibuk apapun kita berangkat. Ya. Nah, ini yang tidak diajarkan di dalam agama yang lain. Ya. Tapi Islam mengajarkan semua itu, terutama kepada seorang wanita. Mulia wanita itu. Ya. Bagaimana wanita disuruh berpakaian, menutupi aurat. Coba lihat orang-orang di luar sana. Mereka membuka diri. Tidak bisa menjaga dirinya dari pandangan para lelaki. Maka bersyukur kita yang lahir, terutama ibu-ibu yang lahir sebagai seorang muslimah. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat. Apalagi kalau ibu-ibu bisa menjadi wanita yang disifati di dalam Al-Qur'anul Karim, qanitatun hafizatun, ya, menjaga dirinya, taat kepada Rabbnya. Oh, ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Kalau ibu bisa menjaga diri ibu, ibu bisa menghiasi diri ibu dengan sifat seperti itu, insya Allah ibu akan bukan menjadi bidadari, tapi ratunya bidadari. Tapi saya dapat bidadari nggak usah, nggak dapat. Karena ibu akan berkumpul bersama suami ibu yang terakhir. Siapa suami ibu terakhir? Itulah suami ibu. Jadi kalau nggak nikah gimana? Ya sudah, nggak dapat suami. Terus gimana? Berarti kan tidak adil, Zat. Itu cara Allah Ta'ala. Nah, kita tetap kalau nggak nikah ya cuma bedanya itu kalau nggak nikah nggak ada tambahannya. Satu laki-laki 70 bidadari. Kalau nikahnya satu ya 71 tambah istrinya. Kalau 4 berarti 74 gitu kan. Gitu aja. Itu bedanya. Ya. Kalau yang lain enggak, yang ibu-ibu enggak. Ya. Allah berikan dia tempat yang indah. Tapi sebagian pendapat para ulama mengatakan dia disiapkan suaminya sebagai bentuk ketaatan dia. Tapi wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak mendapatkan, karena Allah menyiapkan di surga itu istana-istana bagi para wanita, dan itu yang bisa memanjakan matanya para wanita. Baik. Kemudian yang terakhir, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah jawazu sama'i rajuli li sautil mar'ati ma lam tahdha bil qawli aw bil fi'l. Bolehnya seorang laki-laki mendengar suaranya wanita. Ya. Boleh. Tapi jangan sampai laki-laki itu terfit. Makanya ibu kalau ada kurir ke rumah itu ya. Ya, kalau bisa ngomongnya agak kasar dikit lah. Sebentar, Pak, ya. Ya. Jangan nanti sebentar, Pak. Waduh. Bahaya. Ini ngomongnya biasa aja. Ya, karena ingat, laki-laki itu ketika dia sudah terfitnah, dia bahaya. Ya, dan aspek yang bisa menjadikan para wanita laki-laki terfitnah itu banyak. Termasuk salah satunya dengan suaranya seorang wanita. Baru suara tok, belum lihat mukanya. Ya. Ada saya punya teman, dia ngelamar akhwat karena dia cuma dengar suaranya doang. Saya tanya, terus mukanya gimana? Ya begitulah. Ya. Terus gimana? Ya sudah nikah katanya. Tapi emang iya benar, karena mendengar suaranya. Dia dengar suara. Karena sering komunikasi, karena kan ngajar di satu tempat kan ya. Ini tempatnya itu ya sekolahnya salah, tapi tempatnya beda, kelasnya laki-laki itu beda. Gitu. Tapi kan dia mau nggak mau kan dalam satu manajemen harus berhubungan toh. Nah, ketika dia berhubungan itu minta sesuatu, minta data masalah waktu itu, datang kan, waduh, kayaknya ada terfitnah. Lamar aja dah. Pergi lamar beneran dia. Saya benar tak bilang tuh bercanda aja. Saya bercanda bilang, pergi aja lamar. Pergi lamar dia.
Lumayan saya dapat pahala, Bu. Lumayan saya dapat pahala kan? Ya, lamar dia benar. Ya, alhamdulillah sudah punya anak. Insyaallah. Gara-gara itu kebetulan ketepaan suara wanitanya, Pak. Ya, kalau serak-serak banjir mungkin tidak mau dia. Ya, kebetulan karena bagus saja. Ya. Nah, dari sini pentingnya wanita itu menjaga dirinya dari sisi apa? Suaranya. Apalagi jangan teriak dari lantai 1 sampai lantai 7 kedengeran. Manggil anaknya, "Mat." Sini udah. Satu RT dengar dia, tidak boleh itu. Ya, tidak boleh Ibu ya. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Baik. Sampai jam berapa? Nah, ini kalau kita lanjutkan hadisnya panjang juga ya. Betul, pertanyaan saja. Ini panjang. Pelajarannya yang panjang, sama hadisnya juga panjang. Silakan. Kalau Ibu bertanya, pertanyaan-pertanyaan di luar materi juga boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya setelah pasca Saisar sering kayak itu loh Ustaz, kedinginan. Misalnya kayak kemarin tuh kan bawahnya dingin. Kalau pas siang gini nggak apa-apa. Maghrib ambil wudhu sampai menggigil sampai beberapa menit nggak sampai ini. Terus untuk ke Isya itu saya mau wudhu lagi kan awang-awangin gitu orang bersaksi. Terus yang saya lakukan apa? Harusnya tayamum atau menjama atau Ibu sudah pernah konsultasi sebelumnya belum? ke dokter? Belum. Coba konsultasi ke dokter dulu. Gitu. Ya, nanti gimana hasilnya? Kalau memang ternyata ada masalah dengan jahitan di biasa di jahitan. Sudah lama maksudnya. Sudah lama? Juga, Oh, bukan baru-baru ini. enggak selalu. Lihat kayaknya musim enggak tahu. Sebab sesar itu. Ya mungkin setelah itu lah. Maksudnya dulunya enggak pernah. Oh, coba periksa dulu ke dokter. Ya, sebabnya apa kok sampai di malam hari Ibu kok kedinginan seperti itu? Ya, apa dulu masalahnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Ibu merasa kedinginan segala macam seperti itu, ya kalau maghribnya masih bisa wudhu, ya nanti kalau Isya, kalau memang takut karena kena air, malam juga dingin airnya ya. Kayak Surabaya itu ya tidak siang malam sama aja airnya itu. Ya. Maka boleh bertayamum. Ya. Dan bertayamum itu ya cukup ya muka, tangan, sudah sekali aja. Boleh bertayamum, tapi saya sarankan konsultasi terlebih dulu ke dokter. Ya jarang sekali kok seperti ini enggak tahu. Iya. Coba tanya dokter, mungkin ada masalah mungkin di dalam tubuh Ibu atau apa mungkin yang sedang terjadi dalam diri Ibu, nanti bisa konsultasi ke dokter, nanti dokter bisa memberikan solusi. Nanti setelah itu kalau memang setelah konsultasi itu Ibu masih merasakan demikian, maka tidak masalah untuk tayamum terlebih dahulu sampai benar-benar nanti tubuh ini bisa bersahabat dengan air kembali di malam hari. Atau mungkin bisa dengan cara apa? Kalau takut dengan air itu bisa dengan air hangat. Bisa pakai air hangat. Ya, pakai air yang dispenser kan banyak. Apa? Ya, insya Allah berkah. Baik, ada lagi? Silakan. Silakan. Tergantung, bentar, saya jawab pertama. Tergantung niat Ibu. Kalau Ibu menganggap dokter itu adalah yang menyembuhkan, ini syirik. Tapi yang pertama harus ditanamkan apa? Allah Ta'ala menyembuhkan, dokter hanya perantara. Sama seperti orang bilang seperti ini. Kalau nggak berobat sama dokter itu tidak sembuh. Syirik. Dokter apapun, ada orang sakit kepala minum paramek sembuh. Iya toh? Tapi inilah cara Allah Ta'ala. Ini orang yang ya ekonominya menengah ke bawah minum paramek untuk sakit kepala. Tapi kalau orang menengah ke atas, dia tidak mau minum paramek, perginya ke dokter spesialis. Nah, itu cara Allah mengeluarkan hartanya itu. Ya. Tergantung hatinya. Kalau ingin tidak syirik, hatinya digantungkan kepada Allah yang menyembuhkan, dan dokter hanya sebagai. Tapi kalau dia menganggap dokter itu yang menyembuhkan dan dia bilang tolong
ya lakukan yang terbaik dan dia bertawakal kepada dokter itu, maka ini termasuk perbuatan syirik. Yang kedua, silakan. Wanita akan didampingi dengan suami yang terakhir. Bagaimana kalau keimanan tidak sama? Ya enggak dong, kan kita berbicara keimanan yang sama. Iya. Berarti bukan yang terakhir dong Ustaz. Kalau misalnya ya keimanannya sama dengan Islam yang sebelumnya, Ya kan sudah nikah yang terakhir. Suami yang pertama enggak itu. Kalau pingin sama suami yang pertama, nikah lagi sama suami yang pertama. udah meninggal. Oh, ya udah nggak usah nikah lagi. Gitu aja repot. Gitu aja repot kan. Ya itulah susahnya jadi wanita dalam bab ini. Tapi laki-laki beda. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Silakan. Kalau itu nikah lagi ya, kalau suami yang pertama nikah terus nikah lagi terus cerai. Berarti nanti ketemunya yang suami yang cerai ini atau Nyambung banget pertanyaannya. Ternyata jamaahnya Intel Firdaus nyambung pertanyaannya. Oh, besok-besok saya kesini saya harus banyak baca bab itu ternyata. Ya enggak dong, kalau sudah cerai kan sudah selesai, betul tidak? Sudah selesai. Sudah, ini hitungannya kalau dia meninggal masih ikatan pernikahan. Ustadz, gimana kalau suaminya nikah lagi? Gak ada urusan dengan suaminya nikah lagi. Karena dia meninggal dalam kondisi dia tetap statusnya sebagai istri si wanita si laki-laki tersebut. Ya. Beda sama laki-laki, beda laki-laki yang nikah lagi kalau istrinya meninggal sama wanita nikah lagi kalau suaminya meninggal. Itu beda. Bisa dipahami? Murabit. berarti nanti ketemu yang suami pertama? Lo enggak dong, apa? Lo kan sudah nikah dia. Nikah yang kedua. Kan sudah nikah. Ini apa? Ibarat kata itu, orang sudah dikasih harga sekian, cari cara untuk bagaimana harganya turun. Cerdas ibu-ibu ini ya. Enggak dong. Paham? Ada mau diplesetin lagi? Enggak. Nah, silakan yang lain. Berarti nggak ada ini ya, nggak ada pasangan yang di surga. Hah? Nggak ada pasangan yang di surga. Enggak ada. Tapi tidak usah khawatir, nggak ada pasangan di surga itu enggak, bukan suatu. Loh, saya bilang ada pasangan di surga, ada yang nggak terima. Itu enggak gitu. Gini loh ibu-ibu ya. Ya, ketika Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga, itu kondisinya sudah beda. Hasad itu sudah hilang, iri itu sudah hilang, cemburu itu sudah hilang, gitu loh. Jadi kalau pergi misalkan, Ustaz, nanti saya mau pergi ziarah ke teman saya, misalkan ke istana teman saya, gimana? Saya lihat ada suaminya, terus nggak ada. Enak ya, udah ada duit suami, aku nggak punya. Nggak ada gitu-gitu di surga itu. Nggak ada kayak gitu-gitu. Yang ada di surga itu orang menikmati hidup, menikmati kenikmatan surga. Makanya Allah katakan apa? Kutufuha daniyah. Tumbuhan itu dekat buah-buahnya, kulu washrobu, makan dan minumlah kalian. Orang akan banyak menikmati segala hal di surga itu. Saking bingungnya orang itu ya mau menikmati, bukan saking bingungnya, saking disuruh menikmati sama Allah Ta'ala, tidak ada istilah mau BAB BAK itu tidak ada dalam surga. Nggak ada. Nggak ada rasa cemburu, rasa iri, nggak ada. Nggak ada istilahnya nanti kita kumpul ya, kita gibah orang itu ya. Nggak ada kayak gitu-gitu. Wes punya urusan dewe-dewe bu, ya. Nggak ada. Sudah nggak ada yang namanya. Makanya tadi pernah nanya sama Ustaz, gimana kalau saya masuk surga, saya pengen cari kucing saya yang sudah hilang. Apa urusan nih, kucing pun nggak mau ketemu sama kau, tak bilang gitu. Iya. Kucing juga nggak mau ketemu sama kita. Dia sudah punya kehidupan sendiri nanti di surga kalau Allah masukkan ke surga. Ya, ya Ustaz, saya mau main-main sama kucing saya. Ya Allah. Ya, paham ya ibu ya? Ya. Jangan cari-cari celah lagi ya. Ya, silakan Bu, belakang. Salam, bentar baca. Silakan Bu. Semua. Oke. Sudah menikah semua?
Ya. Hmm. 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 Iya. Yang pertama, ini karena faktor zaman. Zaman sekarang itu beda dengan zaman dahulu. Ya, disebabkan karena kemajuan teknologi, orang akhirnya kurang memperhatikan yang namanya unggah-ungguh, seperti itu. Ya, toto kromo kurang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu pentingnya anak itu dibekali dari kecil itu ilmu agama. Penting. Ya. Jadi dari awal anak ibu itu kenalkan tentang ilmu agama. Karena nanti kalau sudah besar manfaatnya kepada kita, kepada orang tua. Terkadang ada rasa penyesalan di dalam diri. Kenapa anak saya kok seperti ini kepada saya? Itu bisa jadi karena kesalahan kita yang tidak mendidik anak kita di dalam ilmu agama. Itu pentingnya nilai-nilai Islam itu ditanamkan dalam diri mereka. Terutama yang berkaitan dengan hak Allah, hak kedua orang tua itu penting. Ya. Makanya masih yang belum menikah, kemudian yang sekarang sudah memiliki anak yang masih kecil, ya coba dari sekarang ditanamkan. Adapun yang sudah besar, gimana caranya? Ibu berdoa, minta supaya Allah berikan dia hidayah dan tetap memberikan nasihat, berikan penjelasan. Kalau memang dari ibu nggak didengarkan, coba minta tolong dari yang didengarkan sama dia, siapa yang dihormati sama dia untuk diberikan nasihat. Mungkin bapaknya, biarkan bapaknya yang berikan nasihat. Ya. Hmm. 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 Ya. Diberikan nasihat itu ya, nasihat doakan. Ya, didoakan, terus didoakan pun. Ya kalau bisa orang-orang yang memang dihormati sama dia, disegani sama dia itu yang memberikan nasihat juga dalam masalah ini. Ya. Jadi pentingnya ibu-ibu ya punya anak, ya, terutama laki-laki itu dinasihati. Ya. Tapi mungkin untuk saat ini yang ibu bisa lakukan adalah dengan ibu terus memberikan nasihat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi yang bisa membuka hati manusia kecuali Allah Ta'ala. Ibu pernah dengar kisah Dr. Bilal Philip, seorang dai dari Kanada. Dia berapa kali datang ke Indonesia. Beliau pernah cerita, saya itu tidak pernah putus di dalam mendoakan kedua orang tua saya untuk mendapatkan hidayah. Kan orang tuanya non muslim, dia masuk Islam, kemudian dia belajar. Dan dia Dr. Bilal Philip ini pernah belajar di Universitas Islam Madinah. Dia cerita, saya terus berdoa sampai titik putus asa saya berdoa kepada Allah, ternyata Allah berikan dia hidayah. Orang tua masuk Islam. Ini pentingnya sebuah doa yang terus kita panjatkan, terutama doa ibu. Ya, ibu berdoa, angkat tangan, minta. Ya, mohon sama Allah Ta'ala. Allah tuh menanti kita berdoa gitu. Kita ini terkadang nggak mau berdoa, berarti doa itu gratis. Berarti dengan kita berdoa kepada Allah, seolah-olah kita sedang melemparkan segala kesusahan kita kepada Allah, karena Allah yang mampu memberikan
solusi kepada kita. Makanya kan dalam zikir pagi petang apa kata Nabi SAW? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfah. Jangan engkau timpahkan permasalahan urusanku kepadaku meskipun itu hanya sekejap. Lemparkan kepada Allah. Ya. Nah itu tadi pentingnya ada suatu waktu untuk kita berkhulwat kepada Allah. Curhat. Saya sering sampaikan di teman-teman di Surabaya itu. Curhat kepada Allah itu sama kita curhat kepada manusia dalam segala problem kita, terutama problem masalah anak. Ya. Terkadang kita itu kan kalau curhat sama manusia itu kan ya hubungannya kan dekat ya, chemistry-nya dekat. Sama Allah pun gitu. Jadi tidak perlu harus ya Allah hamba berdoa. Enggak, ngomong biasa. Ya Allah, saya punya masalah. Saya punya masalah, anak saya ini kenapa? Ngomongnya biasa seperti itu loh. Curhat, emang orang curhat itu seperti apa sih? Kan begitu kan? Ya, cuma ya diawali dengan tetap memuji Allah, bersolawat kepada Nabi. Setelah itu ibu mohon ampunan, memohon perlindungan, memohon rahmat. Setelah itu ibu utarakan, ya Allah saya punya masalah. Dan saya tahu tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah itu kecuali Engkau. Anak saya kenapa? Apa yang salah dengan saya? Saya sudah begini. Sampaikan. Allah dengar semua itu. Namun terkadang kita tidak mau datang kepada Allah. Karena kita menganggap satu sisi kemampuan kita untuk memberikan nasihat kepada anak itu pasti didengarkan sama anak. Enggak, belum tentu. Ya. Akan sering, insya Allah sering dinasihati oleh ustaz-ustaz kita. Jangan pernah tidak melibatkan Allah dalam setiap urusan, terutama di dalam masalah mendidik. Fudil bin Iyad pernah menceritakan ketika dia sudah sampai puncak mendidik anaknya, tidak bisa dia didik anak, dinasihati dia tidak bisa. Apa yang dilakukan Fudil bin Iyad? Ya Allah, aku sudah melakukan usaha, sekarang aku serahkan anakku kepada, perbaiki dia, berikan dia hidayah, berikan begini. Subhanallah, apa yang terjadi? Karena ikhlasnya doa seorang bapak, doa seorang ibu kepada Allah, Allah perbaiki akhlaknya dari anak Fudil bin Iyad. Ini yang mungkin bisa kita lakukan untuk saat ini, apalagi anak kita sudah besar. Berdoa, minta sama Allah, angkat tangan kita ke langit. Ya. Makanya kan ada istilah mengetuk pintu, ketuk pintu langit. Allah tuh selalu akan terus membuka pintunya di kita, kapanpun, dalam kondisi apapun. Ya, makanya kan ada sebuah pegangan dalam hidup kita, apa? Ya kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah dalam kondisi lapang, maka kalau punya masalah nggak perlu capek-capek ngetuk, Allah pasti akan membantu. Ya. Jadi seperti itu. Dan saya berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga ibu-ibu yang ya mungkin memiliki problem yang sama dimudahkan sama Allah, anaknya bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan kepada ibu-ibu yang anaknya masih sekiranya masih kecil, masih belia, tanamkan dari sekarang ya, supaya anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha dengan nilai-nilai agama. Ingat pesan saya, suksesnya orang tua di dalam mendidik anak bukan ketika anak itu mampu memberikan ibu dari sisi materi dunia, tapi ketika anak itu mampu mengangkat kedua tangannya dan mendoakan ibu, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu suksesnya orang tua di dalam mendidik. Banyak orang yang bisa memberikan materi kepada kita, betul tidak? Tapi sangat sedikit anak yang mampu mengangkat kedua tangannya, karena disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.